Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizkul Aditama beserta teman saya Muhammad Magistra Syafiqur Rozan, Anur Jibril Awalu Muharram Al-Prasad, dan juga Dava Rayandi Putra akan menjelaskan tentang Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungan terhadap Program Komputer. Di sini saya jelaskan poin-poinnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama hak cipta, yang kedua jenis ciptaan yang dilindungi, yang ketiga beberapa hal terkait hak cipta, yang keempat perlindungan terhadap karya cipta, yang kelima alasan maraknya hak cipta terhadap perangkat lunak di Indonesia, yang keenam upaya mengatasi pelanggaran hak cipta. Oke, di sini saya jelaskan terlebih dahulu pengertian hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan juga hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Oke, pencipta, ciptaan, dan juga pemegang hak cipta. Pencipta merupakan orang-orang yang melahirkan suatu ciptaan yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan merupakan hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, ataupun sastra. Dan pemegang hak cipta merupakan pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Oke, fungsi dan sifat hak cipta. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal pewarisan, hak cipta setelah pencipta meninggal dunia menjadi milik ahli waris dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh dengan melawan hukum. Hak cipta yang tidak atau belum diumumkan setelah pencipta meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh dengan melawan hukum. Hak cipta atas ciptaan yang penciptaannya tidak diketahui. Karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya nasional, dan hasil kebudayaan rakyat yang dimiliki oleh warga. Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut, orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua adalah jenis ciptaan yang dilindungi. Satu yaitu buku, program komputer, pamflet, layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Kedua ada ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis. Yang ketiga ada alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat ada drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Yang kelima ada seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, dan seni terapan. Yang keenam ada arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan tafsir, saduran, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Yang ketiga ada beberapa hal terkait hak cipta. Yang pertama ada hal yang tidak memiliki hak cipta. Apa saja? Yang pertama ada hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara. Yang kedua ada peraturan perundang-undangan. Yang ketiga pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah. Yang keempat ada putusan pengadilan atau penetapan hakim. Yang terakhir ada keputusan badan arbitrase atau putusan badan-badan sejenis lainnya. Untuk yang kedua ada hal yang tidak dianggap pelanggaran hak cipta, yaitu ada pengumuman atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli. Yang kedua ada pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. Yang ketiga ada pengambilan berita aktual sesuatu baik keseluruhan maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain. Yang ketiga ada masa berlaku hak cipta. Hak cipta atas ciptaan buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
Selanjutnya ada hak cipta atas ciptaan program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan hasil karya pengalih wujudan terus berlangsung hingga 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Selanjutnya ada ketentuan hak cipta. Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan seperti mengumumkan atau memperbanyak hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan denda paling sedikit 1 juta rupiah, atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersil atau program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perlindungan terhadap karya cipta. Yang pertama, peraturan UU-HC terhadap karya cipta program komputer, yaitu ini di pasal 1 ayat 8 tentang definisi program komputer. Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut. Selanjutnya ada pasal 12 ayat 1A tentang ciptaan yang dilindungi. Dalam undang-undang ini, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup buku, program komputer, pamflet, layout karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Selanjutnya ada pasal 15 ayat 1G tentang pembuatan salinan cadangan. Pasal ini menyatakan bahwa pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Selanjutnya ada juga di pasal 30 ayat 1 tentang ciptaan program komputer bahwa masa berlaku ciptaan program komputer adalah 50 tahun sejak ciptaan tersebut diumumkan. Yang terakhir, pasal 72 ayat 3 tentang pembajakan. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Selanjutnya ada pendaftaran hak cipta. Untuk pendaftaran hak cipta, sertifikat pendaftaran hak cipta perangkat lunak menjadi prima facie evidence untuk proses hukum pada saat terjadinya pembajakan. Pasal 35 UU-HC, pendaftaran hak cipta diselenggarakan di Ditjen HKI dan akan dimuat dalam daftar umum ciptaan. Oke, selanjutnya saya akan membahas slide nomor 5, yaitu alasan maraknya hak cipta terhadap perangkat lunak di Indonesia. Yang pertama ialah lebih murah, yaitu perangkat lunak bajakan lebih murah dibandingkan dengan membeli lisensinya. Yang kedua ialah data dalam format digital dapat disalin dengan mudah. Data yang dimuat dalam format digital memudahkan pemakainya melakukan penyalinan pada data-data dari satu media ke media yang lain. Yang ketiga, kecenderungan mencoba sesuatu yang baru. Kecenderungan manusia untuk selalu mencoba sesuatu yang baru. Yang keempat, belum ada perangkat undang-undang yang lebih tegas, yaitu belum adanya perangkat undang-undang yang mampu menjerat seseorang secara lebih tegas ketika orang tersebut diketahui menyebarluaskan dan atau menggunakan perangkat lunak secara ilegal. Yang terakhir, kurangnya kesadaran masyarakat, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil ciptaan orang lain dan pemikiran bahwa memanfaatkan ciptaan tanpa izin akan memberikan pengaruh negatif terhadap para pencipta dan berkreasi bahkan berdampak buruk terhadap nama Indonesia di mata dunia internasional. Oke, selanjutnya poin nomor 6 yaitu upaya mengatasi pelanggaran hak cipta. Yang pertama ialah membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain. Yang kedua, segala pihak bersama-sama sepakat memerangi pembajakan, yaitu pemerintah, baik instansi-instansi terkait, jajaran penegak hukum, dan segenap lapisan masyarakat hendaknya sepakat untuk secara bersama-sama memerangi pembajakan terhadap karya-karya intelektual. Yang ketiga, menggunakan program dengan lisensi open source. Alternatif lain untuk menggunakan program yang memiliki lisensi open source ialah lisensi open source merupakan lisensi di mana setiap orang yang menggunakan perangkat lunak
diperbolehkan membuat salinan tak terbatas, menjual atau bahkan memberikan program komputer secara bebas tanpa ada kewajiban membayar kepada siapapun. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.